Baik, selamat bertemu, selamat pagi Pak Ferdi. Ya, apa kabar hari ini? Baik sekali. Baik. Yang pertama saya mohon maaf mengganggu aktivitas Pak Ferdi sebagai kepala sekolah di sini bersama Ibu Guru karena ada hal penting yang ingin saya laksanakan pada hari ini, itu terkait dengan pengelolaan kinerja di PMR, di mana kami para pengawas itu terlibat sebagai tim kerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tupoksi pokok kami itu adalah mengobservasi pengelolaan praktik kinerjanya kepala sekolah. Baik. Kemarin waktu saya melihat di PMM, indikator kinerja yang ingin dilakukan oleh Pak Ferdin adalah siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Baik, saya ingin tahu lebih dalam kira-kira alasan Pak Ferdin memilih indikator itu sebagai indikator kinerja, kira-kira seperti apa? Baik, pertama berangkat dari rapor pendidikan 2023 dan 2024. Indikator pembelajaran di 2003 itu memang berwarna merah bersama dengan literasi dan numerasi. Di tahun 2024 kita sudah terima rapor pendidikan dan peningkatan yang belum semuanya sudah berwarna hijau, namun peningkatan persentase tidak seperti indikator yang lain. Sehingga saya berpikir ini tentu ada kaitan dengan pembelajaran di kelas. Yang kedua berkaitan dengan visi misi sekolah dan tujuan sekolah. Salah satu tujuannya itu pengembangan pembelajaran di dalam kelas, memanfaatkan atau menggunakan berdasarkan kebutuhan belajar anak. Itu sudah pasti berkaitan langsung dengan guru yang mengelola kelas. Dengan demikian saya merasa penting bagi saya untuk memilih indikator siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Seperti itu. Ada dari informasi yang diberikan ada dua alasan atau dua landasan, itu rapor mutu dan dari visi dan misi. Di mana ada indikator visi yang ada hubungan dengan pembelajaran. Baik, terima kasih untuk informasi yang pertama. Yang berikut, mungkin beberapa waktu yang lalu Pak Ferdi sudah mengobservasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru sebagai praktik kinerjanya guru. Dari observasi tersebut, kira-kira apa saja yang sudah baik dalam hubungan dengan hal yang menjadi obsesi kepala sekolah adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Dari observasi itu kira-kira hal yang sudah mulai muncul yang mengarah pada peningkatan kualitas pembelajaran itu kira-kira apa saja? Baik, pertama sebagai pimpinan pada lembaga pendidikan ini mengkonkretkan siklus yang saya pilih, siklus yang berkaitan dengan pembelajaran ini dengan indikator yang dipilih oleh guru.
Dari sebagian besar guru, 90 lebih persen hanya Pak Adam Panus yang tidak atau belum memilih indikator budaya positif. Berangkat dari poin-poin yang diobservasi, yang direncanakan, dipelajari oleh guru dan juga pada saat pelaksanaannya, yang sudah baik itu dia berkaitan dengan guru menciptakan ruangan, menciptakan suasana kelas yang lebih nyaman bagi anak. Di situ dengan poin penekanan utama adanya kesepakatan kelas. Hampir setiap kelas itu mulai dibuat kesepakatan kelas, bahkan setiap mata pelajaran ada kesepakatan kelasnya sendiri lagi. Dan ini hal positif untuk bagaimana guru dan anak bertanggung jawab dengan pembelajaran yang ada. Itu hal positif karena suasana guru yang namanya menekan anak sudah sangat berkurang. Berikut ada hal yang kedua, itu berkaitan dengan penguatan positif yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, semacam pujian atau apresiasi untuk proses pembelajaran yang berjalan bersama anak. Memang itu bagi saya itu sangat positif karena guru sudah tidak lagi lebih banyak bicara, tapi guru sudah lebih banyak memfasilitasi. Itu yang berkaitan dengan pilihan, indikator pilihan mereka yang saya rasa sudah cukup bagus untuk mengembangkan pembelajaran. Baik, terima kasih informasinya. Tadi sudah sekian persen itu sudah mulai muncul hal baik dari yang diobservasi dari kinerja baik guru dengan fokusnya adalah pada budaya positif. Ya, sebagian besar budaya positif. Ya. Baik, apakah masih ada hal-hal yang perlu dibenahi lagi pada saat setelah mengobservasi? Ada hal-hal yang terkait di situ perlu dibenahi lagi. Yang perlu diperbaiki, bahkan saya sampai pada posisi merekomendasikan itu hasil penilaian sebagian besar Bapak Ibu guru belum memahami satu item budaya positif namanya restitusi penanganan ketika anak melakukan pelanggaran. Itu yang hampir sebagian besar, kecuali rekan-rekan dari guru penggerak. Rekan-rekan dari guru penggerak sudah lebih dahulu belajar bagaimana menangani anak ketika anak tidak terlibat baik di dalam kelas. Dari materi yang proses yang ada coaching untuk masalah yang kita sebut dengan penanganan masalah yang kita sebut dengan restitusi. Baik, dari hal positif tadi yang disampaikan itu, suasana pembelajaran sudah mulai nyaman, murid merasa nyaman, dan guru sudah mulai memberikan penguatan, apresiasi, guru di situ lebih berfungsi untuk memfasilitasi murid belajar. Apakah sudah mulai nampak target peningkatan kualitas pembelajaran itu? Masih sudah ada dampak pada peningkatan kualitas pembelajaran yang bisa dilihat, walaupun mungkin belum luar biasa, tapi sudah ada. Baik, berkaitan dengan dampak pembelajaran, ini proses baru berjalan 1 bulan, tapi ada proses sebelumnya yang juga berkarya bersama dalam rangka pengembangan atau pemberdayaan pembelajaran guru di dalam kelas. Kalau kami memperhatikan ada banyak kemajuan
Pertama ada kesadaran guru untuk terlibat aktif di dalam kelas katakan di awal misalnya. Terus media pembelajaran sudah lebih bagus. Mereka setiap ruangan kami sudah siapkan proyektor dan mulai Bapak Ibu guru perlahan-lahan berusaha memanfaatkan media pembelajaran. Yang kedua, hal lain berkaitan dengan pembelajaran mandiri dari Bapak Ibu guru dalam rangka perbaikan pembelajaran. Dan itu sangat tampak ketika Bapak Ibu guru berusaha memilih dalam tindak lanjutannya itu ada memilih pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan kebutuhan belajar. Bagi itu saja. Baik, berarti sudah mulai kelihatan dari kinerja, praktik kinerja guru sudah mulai perlahan-lahan muncul nampak dalam peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Dalam kaitan dengan ini, siapa saja yang kira-kira terlibat? Baik, berkaitan pihak-pihak yang terlibat, nyata sekali itu komunitas guru penggerak di sekolah. Ya. Itu bagi saya sangat membantu Bapak Ibu guru untuk memahami apa itu budaya positif dan bagaimana menerapkan di dalam kelas. Sehingga kepada Bapak Ibu guru, saya minta mereka memilih rekan guru penggerak mana yang mau engkau bisa bersama dengan teman-teman dari guru penggerak. Sehingga hampir setiap guru sudah memiliki guru penggerak yang untuk membantu dalam pembelajaran. Ini hal yang sangat mendukung bagi saya tentang aktivitas kegiatan di sekolah. Karena indikator yang dipilih oleh guru tadi adalah budaya positif dan teman-teman guru penggerak berkarya. Bahkan sampai hari minggu kemarin ada kegiatan khusus untuk berbagi praktik baik dari guru penggerak berkaitan dengan coaching dan restitusi. Sudah luar biasa karena di sini kurang lebih ada 7 guru penggerak yang terlibat di sini. Baik, menurut Pak Ferdin sebagai kepala sekolah dengan memilih indikator kinerja, praktik kinerja, peningkatan kualitas pembelajaran, dari budaya positif yang yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di kelas, kira-kira menurut Pak Ferdin indikator suatu pembelajaran itu dikatakan kualitasnya meningkat, idealnya itu kira-kira apa saja indikator? Baik, kita selalu tentang berbicara ideal ini ada dua pihak yang memang kita bisa lihat. Pertama dari sisi kesadaran guru mengelola kelas. Guru lebih banyak sedikit berubah tentang tanggung jawab Bapak Ibu guru masuk ke kelas dengan menyediakan media pembelajaran yang kira-kira yang anak butuhkan. Berikut berkaitan dengan anak itu sendiri. Memang belum sempurna, tetapi kami perhatikan ketika kita jalankan observasi
ternyata anak itu memang sangat perlu disapa. Terus ketika mengelola kelas, kebutuhan belajar dia punya ini semaksimal mungkin terpenuhi oleh guru yang ada, guru yang memfasilitasi pembelajaran yang ada. Ini indikator yang menurut saya ideal bahwa siswa terlibat dalam pembelajaran itu secara penuh, idealnya. Walaupun beberapa anak masih ada yang dari kesan yang kita amati masih apatis, masih malu, terutama berkaitan dengan pembagian kelompok yang belum. Sehingga menurut saya kalau ideal, sebagian besar guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara tepat kepada anak, sehingga pembelajaran semakin berkualitas. Berarti dari informasi yang disampaikan, budaya positif yang diciptakan atau suasana pembelajaran yang nyaman itu dengan kesepakatan kelas, apresiasi dan macam-macam itu memang sangat dibutuhkan untuk mendukung, menjiwai, mendukung pembelajaran, sehingga pembelajaran itu kita katakan berhasil baik oleh guru maupun oleh murid, sehingga masuk kelas tidak langsung masuk materi, tapi dengan sapaan dan macam-macam cara supaya intinya bahwa siswa nyaman, murid nyaman dalam kelas. Seperti itu saya bisa tarik. Kita terapkan budaya positif, jadi hal yang penting itu berkaitan dengan perubahan suasana di dalam kelas. Ya. Baik, yang terakhir dalam kaitan dengan indikator yang dipilih oleh kepala sekolah dan juga oleh Bapak Ibu guru, harapan dari Pak Kepala Sekolah terhadap atau dari pengawas sekolah kira-kira bagaimana terkait dengan indikator tadi? Baik, karena ini berkaitan dengan peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Untuk saya mengharapkan Bapak Ibu guru menerapkan di dalam kelas, termasuk tadi itu bagaimana saat semester ini kita ciptakan budaya positif yang benar di dalam kelas. Sehingga harapan saya pertama kepada rekan guru bahwa kegiatan ini jangan dijadikan hanya sebatas administratif. Jangan hanya soal kita mengisi data di PNM, tetapi lebih jauh adalah peningkatan pengembangan diri untuk Bapak Ibu guru itu sendiri. Ada hal yang berubah, guru tidak datang hanya mengajar, tapi sekarang mereka masuk belajar bersama. Masuk di dalam pengelolaan kinerja itu ada beri ruang bagi Bapak Ibu guru untuk menyelesaikan modul, menggali pemahaman dari sumber-sumber lain, baik terutama yang lebih fokus kita itu di PNM, sehingga bisa berlanjut budaya positif yang ada itu, guru bisa melanjutkan di kesempatan dalam pembelajaran harian di dalam kelas. Berikut harapan saya dengan Bapak pengawas yang sudah jauh-jauh datang dari baik. Kerja tanpa refleksi atau kerja tanpa evaluasi menjadi hal yang kita anggap sudah bagus, belum kita anggap menurut kita bagus, bisa jadi menurut rekan-rekan atau pimpinan belum baik. Sehingga perlu kolaborasi, ada ide pengetahuan terutama berkaitan langsung dengan praktik pembelajaran ini. Ada hal yang baru dari pimpinan atau dari pengawas bisa bantu berbagi untuk komunitas saya di SMA Negeri 1 maupun
terutama juga pendampingan bagi rekan-rekan guru dalam komunitas ini. Saya diberi ruang oleh pimpinan atasan saya untuk mendampingi guru. Bisa jadi pendampingan saya belum sempurna, sehingga perlu Bapak pimpinan atau pengawas bisa memberi ruang bagi kami untuk lakukan komunikasi dengan pihak pengawas, dan kami dari sekolah mengharapkan sekali itu pengawas bisa berbagi praktik baik, terutama juga sebagai mentor berkaitan dengan budaya positif ya, pemilihan indikator budaya positif yang sementara teman-teman guru tingkatkan, dan saya sendiri berkaitan dengan kualitas pengajaran atau pembelajaran dalam kelas. Begitu. Baik, yang berikut, jadi setelah saya mendapatkan beberapa informasi awal, dan setelah ini saya akan mengamati praktik kinerjanya kepala sekolah dengan 3 target perilaku seperti yang saya sudah sampaikan: memandu diskusi dan memandu refleksi, tindak lanjut, kemudian terkait dengan observasi. Jadi nanti setelah ini kita di satu ruang khusus. Agendanya yang pertama, saya menyapa dulu. Kita beri kesempatan saya untuk menyapa sedikit supaya teman-teman bisa memahami kehadiran saya hari ini apa. Setelah itu nanti saya mempersilahkan kepala sekolah untuk presentasikan sedikit hal yang penting. Setelah itu kepala sekolah langsung memandu diskusi terkait refleksi setelah diobservasi, baik baik oleh teman-teman yang diobservasi maupun oleh tim yang mengobservasi. Kita bisa artinya ini refleksi bersama supaya bisa didengar juga oleh teman yang lain. Di situ kemudian nanti memandu untuk diskusi terkait dengan hal-hal yang tadi disampaikan oleh kepala sekolah. Lalu yang terakhir nanti saya beri waktu mereka untuk umpan balik terhadap 3 target perilaku yang saya observasi. Kita menurut mereka bagaimana, dan beri kesempatan bagi guru mungkin menyampaikan, tidak semua tapi yang ingin menyampaikan. Sudah selesai mungkin untuk bersama. Jadi poin saya sebentar mau menyampaikan tadi, saya sudah siap itu PPPN dan diskusi yang berjalan, terutama ada beberapa yang sudah semacam untuk berbagi kepada Bapak Ibu guru bahwa ini kita punya, mengapa kita sampai pada tahap memilih indikator budaya positif. Ini sebentar untuk di sana nanti refleksi tadi saya pandu. Sebelum memandu refleksi tadi itu saya presentasi dulu. Setelah itu diskusi dari refleksi tadi bisa sebagai guru dan juga sebagai observer. Setelah itu diskusi berkaitan dengan observasi dan juga rencana tindak lanjut mereka yang rencana yang mau kerja apa mereka mau buat apa. Setelah mereka sudah tahu apa yang sudah baik dan apa yang belum. Iya, betul. Yang sudah baik untuk ditingkatkan, tapi yang belum, misalnya murid masih ada sebagian murid yang
apatis ya. yang apatis terhadap pembelajaran tapi aktif sendiri. Oh ya. Aktif sendiri di tempat duduknya atau dengan kamar dan lain-lain, berarti kan belum sudah baik tapi perlu dibenahi. Mungkin mereka bisa menyampaikan itu, lalu tindak lanjut mereka mengatasi itu tentu harus di diskusi berikutnya. Sebentar di memandu diskusi itu nanti saya di sini saya akan melihat tentang target perilaku yang relevan sesuai dengan indikator kinerja kesudahan ini, kemudian bagaimana memicu diskusi, keterampilan ini yang menjadi sasaran utama advokasi. Misalnya bagaimana cara bertanya. Itu saja. Kalau begitu kita Kita akhiri dulu sesi ini. sesi ini, kita akan ke sesi yang berikutnya.